Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahidil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufuziz zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, tentu para alim ulama, tokoh masyarakat, para orang tua kami yang hadir, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir pada malam yang berbahagia ini. Ayahanda dan ibunda, insyaallah malam ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita bersyukur. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, maka syukur itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Jadi bapak bersyukur atau tidak, Allah tidak rugi. Cuman keuntungan syukur itu kembali kepada diri kita sendiri. Maka Allah lanjutkan, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur, maka Allah maha kaya lagi maha terpuji. Ghaniyyun hamidun. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Maka itulah yang kita wujudkan sebagai bentuk rasa syukur bapak-bapak, ibu-ibu pada malam ini. Ini adalah ibadah. Man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan. Bapak berjalan dari rumah, niatnya ke masjid ini untuk apa Bapak Ibu? Ibadah. Maghrib sudah kita laksanakan, dapat bonus malam ini. Taklim, menuntut ilmu. Perjalanan bapak dan ibu untuk menuntut ilmu ke rumah Allah ini, sahalallahu tariqan ilal jannah, akan Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Makanya mungkin ilmu yang kita dapat itu saja, karena memang agama itu kajiannya tidak akan berubah. Sudah ada dasar dan dalilnya. Saya tengok tadi ada kajian fikih, akhlak, ya kajian tematik. Tadi saya ditelepon pula oleh Ustaz Putra, bisa Ustaz ngisi malam ini insyaallah, saya bilang. Malam ini kita bertemu lagi. Ya, alhamdulillah. Kalau tidak salah kita ketemu Ramadan kemarin. Sudah berapa lama tuh Pak? Dah lama. Kini baru kita ketemu lagi. Ya, nama saya udah kenal juga, dijelaskan tadi Irwan Zalfani. Pekerjaan sehari-hari saya biasa menghalalkan yang haram. Atau apa yang Bapak itu? Menghalalkan yang haram. Itu boleh itu Ustaz Putra. Tapi alhamdulillah Ustaz Putra sudah halal dia malam ini. Bahkan mau anak kedua katanya. Alhamdulillah. Dia tidak melapor masalahnya kemarin kan. Jadi tugas saya sebagai kepala KUA sekarang ini. Ya biasa saya kepala KUA
Ya pekerjaan sehari-hari itu mengeluarkan buku nikah. Kalau ada haji, manasik haji. Ada masjid mengukur kiblat, ya yang berhubungan dengan orang mulai lahir sampai mati. Itulah kerjaan KUA itu, Pak. Orang lahir apa? Akikah. Apa kuah juga diambil kadang-kadang kan? Sampai nanti masalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan, konsultasi pernikahan dan segala macam. Jadi bingung saja apa yang harus saya sampaikan malam ini. Kira-kira kajian kita bagusnya apa, Pak? Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan. Terlupa kita bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena Nabi yang bilang, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyarah. Bersalawat kepada saya satu kali, kata Nabi, maka Allah memberikan kepada dia 10 kebaikan. Bahkan seorang ulama di Mesir yang lahir tidak salah 410 Hijriah, sehat dia gara-gara salawat nih, Pak. Oh, rupanya salawat itu bisa menyehatkan orang, bisa. Karena salawat, setiap doa mesti ada salawat. Coba salat jenazah. Yang pertama apa? Puji Allah. Takbir kedua salawat, takbir ketiga dan keempat baru doa. Maka salawat ini merupakan bentuk tersampainya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi imam tadi dia buat syair. Syairnya salawat. Dia susun syair tadi. Sudah hampir selesai, dia terserang oleh sebuah penyakit. Lumpuh, Pak. Lumpuh dia. Kalau sekarang namanya stroke. Stroke atau stroke? Stroke. Jadi apa maknanya sampaikan? Jangan sempat kita mengatakan orang yang stroke itu kutukan. Tidak. Mungkin Allah sayang kepada dia. Ini mulut kita kan sembarang aja ngomong kadang. Wajarlah bapak tuh stroke. Duitnya entah dari mana-mana. La ilaha illallah. Ini seorang ulama yang dekat dengan Allah terkena stroke. Ulama besar, seorang imam, Syarafuddin Al-Busiri. Itulah nama imam. Syarafuddin Al-Busiri dari Mesir. Terkena lumpuh, tidak bisa berjalan. Dia tertidur. Malamnya Rasul datang dalam mimpinya. Apa kata Rasul? Hai Busiri, apa yang engkau tulis? Apa kata Imam Al-Busiri? Saya menulis salawat kepada engkau ya Rasulullah. Rasul ambil jubahnya, dipakaikan kepada Imam Al-Busiri. Sang imam sampai menangis. Akhirnya dia terbangun. Ketika dia terbangun, langsung nyotoga, berdiri langsung. Besoknya murid-muridnya heran. Wahai imam, kenapa engkau sembuh dari sakitmu? Semalam Rasul datang kepada saya, memberikan jubahnya kepada saya dalam mimpi tadi, dan akhirnya saya sembuh. Maka salawat yang saya tulis ini, saya buat namanya salawat jubah. Dalam bahasa Arab disebut dengan qasidah burdah. Qasidah syair, burdah maknanya jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin sampai hari ini kita baca. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Karangan Syarafuddin Al-Busiri disebut dengan qasidah burdah. Kenapa disebut jubah di situ? Dia sembuh, menulis salawat kepada Rasulullah. Rasul datang membawa jubah, akhirnya dibuatlah namanya qasidah burdah. Kan tahu ibu sering baca kan? Kalau awalnya tuh itu Maulaya salli wa sallim, Maulaya salli wa sallim. Nah, kan itu kita baca.
bersalawat kepada engkau ya Rasulullah. Maka fungsi salawat tadi membentuk diri kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Karena Rasul merupakan satu-satunya manusia yang dianugerahkan oleh Allah bisa menolong orang lain di akhirat kelak. Datang manusia kepada Nabi Adam, "Hai Adam, tolong kami." Apa kata Adam? "Jangankan kalian, saya pernah berbuat dosa." Apa dosa Nabi Adam, Bu? Apa dosa Nabi Adam? Makan buah. Siapa yang menggoda Nabi Adam makan buah khuldi? Iblis. Tapi disuruh oleh Hawa. Ini Hawa ini luar biasa juga, kan? Bisa membentuk Adam tadi. Adam dengan Hawa. Sampai Adam berdoa, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Ya Allah, ampunkan kami. Zalamna, kami zalim dengan diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni kami ya Allah, maka kami termasuk orang yang merugi. Sampai berbekas pipi Nabi Adam berdoa karena menangis. Padahal dosanya cuma 1 kali. Ibu berapa kali buat dosa? Ada nak garis nangis ibu? Lomak juga lah awak. Dan merasa menjadi orang baik. Adam membuat sekali kesalahan, dia sudah merasa berdosa seumur hidup dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang manusia kepada Nabi Musa, "Hai Musa, tolong kami." Apa kata Nabi Musa? "Saya saja pernah berbuat dosa kepada Allah." Apa dosa Nabi Musa, Pak? Suatu kisah, Nabi Musa berkata kepada pengikutnya, "Sayalah orang yang paling pintar di antara kalian." Rupanya Musa pernah menyatakan dia orang pintar, orang berilmu. Akhirnya Allah turunkan hikmah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi. Musa diutus seorang yang diutus oleh Allah. Sebagian ulama mengatakan Nabi Khidir. Coba baca surat Al-Kahfi. Kan Jumat tadi Bapak sudah baca kan? Ada kisah Musa dengan seorang pemuda di situ. Apa kata pemuda tadi? "Hai Musa, engkau boleh bersahabat denganku. Singkat cerita, apapun yang aku lakukan jangan ditegur. Apa yang ambo pojokan jangan pernah ditegur." Oke, kata Nabi Musa. Pergilah mereka mau nyebrang, singkat cerita, naik sampan nelayan. Apa ayat itu, Ustaz? Ambo pun lupa ayatnya. Karena ceramah kita mengalir. Dia naik sampan. Apa kerja orang tadi? Dibolongkan sampan tadi oleh pemuda tadi. Apa kata Nabi Musa? "Kenapa engkau bolongkan sampan perahu tadi? Dia punya nelayan." Apa kata pemuda tadi? Janji kita apa tadi? Setiap perbuatan jangan ditegur. "Fala tusahibni" dalam surat Al-Kahfi. Kalau engkau tegur sampai 3 kali, kita tidak berkawan lagi. Oke, kata Nabi Musa. Akhirnya tidak jadi jebrang, Pak. Karena perahu tadi sudah bocor. Jalan lagi. Sampai di sebuah tempat, nampak anak kecil main-main. Al-Kahfi, coba tengok terjemahannya nanti. Apa yang dilakukan oleh pemuda tadi? Dibunuh ya Pak anak kecil tadi. Apa kata Nabi Musa? Nak tahan dia lagi. Kenapa engkau bunuh dia? Dalam Al-Quran disebutkan Zakiyah. Dia anak laki-laki yang suci. Apa kata laki-laki tadi? "Hai Musa, sudah berapa kali saya bilang, jangan tegur apa yang saya buat." Ala 2 kali. Oke, kata Nabi Musa. Lanjutkan perjalanan. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kisah ini ya. Cuma tidak apa-apa, kita ulang lagi Pak. Bosan Bapak, bosan lah. Tapi untuk hikmahnya yang kita ambil.
Sampai ketiga tadi ketemu bangunan yang sudah roboh. Apa kata laki-laki tadi? Hai Musa, mari kita bangun bangunan ini. Yang punya rumah tuh penduduk situ santai aja ngopi-ngopi di samping. Dia buatlah rumah tadi sampai berdiri bagus. Minta air lah Musa tadi ke masyarakat tuh. Sudah kami bangun rumah ini, kami berdua sudah bangun, bisa enggak minta air? Apa kata orang kampung tuh? Dicuekin, enggak dikasih air. Marah Musa. Kenapa engkau bangun bangunan rumah ini? Mereka tidak bisa berterima kasih. Maka apa kata pemuda tadi? Sudah 3 kali. Fala tusahibni. Mulai hari ini kita sudah tidak berkawan lagi. Maka akan aku terangkan kenapa aku bocorkan sampan tadi. Karena ilham yang diberikan oleh Allah, setiap perahu nelayan yang lewat akan diambil oleh perompak di laut. Jadi asal ada nelayan yang lewat dirampok. Supaya sampan ini tidak dirampok, maka saya bocorkan supaya hari itu nelayan ini tidak menyeberang. Itu yang pertama. Kenapa engkau bunuh anak laki-laki tadi? Kata pemuda tadi, saya bunuh anak laki-laki ini ketika dia besar nanti. Dia akan menjadi anak yang sangat durhaka, melawan orang tuanya dan ingkar kepada Allah. Allah perintahkan saya bunuh anak laki-laki ini. Besok akan lahir lagi seorang laki-laki yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga, kenapa dibangun rumah ini? Siapa yang tentu jawabannya? Rupanya rumah tadi punya, berarti belum dengar Bapak ceritanya. Punya anak ya, anak yatim. Wa fihi ma kanzul lahuma. Di dalam rumah tadi ada warisan orang tuanya yang sangat soleh. Maka Allah suruh jaga rumah ini supaya mereka besar nanti mereka mendapat menikmati peninggalan orang tuanya tersebut. Wahai Musa, sepintar apapun engkau, lebih banyak orang yang pintar dari kita. Maka jangan pernah kita merasa hebat. Di atas langit ada. Musa hanya sombong itu. Maka satu-satunya yang bisa memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia maksum. Maka dalam hidup ini Bapak Ibu rahimakumullah, ada hal-hal yang perlu kita jaga. Saya ingat sebuah asar. Asar ini bukan hadis, tapi perkataan sahabat. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Di dalam asar sahabat tadi mengatakan arba'atun jauhar. Ada 4 yang sangat berharga dalam tubuh kita. Ada berapa, Bu? 4. Jelas suara saya? Ada 4 jauhar itu maknanya bahasa kitanya al-jawahir, mutiara. Berarti lebih berharga dari emas. Ada 4 mutiara di dalam badan kita. Yuwazziluhal arba'ah. Yang 4 ini perlu kita jaga. Kenapa perlu kita jaga? Karena yang 4 ini akan tidak ada gunanya kalau kita lakukan 4 perkara pula. Jadi 4 mutiara tadi akan hancur dia yang 4 ini kalau kita melakukan yang 4 pula. Mau ibu menjaganya? Jangan-jangan sudah habis semuanya. Yang pertama, al-aqlu. Al-aqlu. Apa arti al-aqlu? Akal. Akal tuh berharga atau tidak, Pak? Mau Bapak Ibu saya kasih uang 5 miliar tapi Ibu gilo, mau enggak? Enggak akan mau. Begitulah berharganya akal tadi. Makanya akal ini perlu kita jaga. Bagaimana menjaga akal? Yuwazziluhal ghadab. Akal akan hilang fungsinya kalau yang ada dalam diri kita ini sifat pemarah.
Pemarah apa bahasa awak Abu? Pembongi, pembegang. Saketek bongi. Talambek masak bongi. Talambek nyapu iya Bu. Nah, kan itulah Pak. Jadi marah ini rupanya merusak fungsi akal. Oh, kalau gitu Ustaz tidak boleh kita bongi. Boleh tidak bongi? Bongi pada tempatnya. Marah pada tempatnya. Makanya Rasul mengatakan bukanlah orang yang bagak itu, orang yang kuat itu, orang yang bisa menghancurkan apapun. Tapi orang yang paling kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Abu Hurairah pernah berkata, "Ya Rasulullah, berikan kepada aku nasihat." Pesan Rasul cuma 3. La taghdab. Apa arti la taghdab? Jangan bongi. Faraddada miraran, la taghdab. La taghdab. 3 kali Nabi menyebut, Pak. Jangan engkau marah. Jangan engkau marah. Jangan engkau marah. Tengok Rasulullah, Bapak Ibu, ketika hijrah ke Taif. Dikira penduduk Taif itu baik-baik. Rasul datang dengan sahabatnya. Sampai di Taif, Rasulullah dilempar. Yang sangat memalukan, Rasul bukan dilempar oleh orang besar. Kalau sama-sama godang, Pak, lomak. Bapak datang ditantang oleh orang besar. Enak sama-sama besar. Tapi Rasulullah dilempar oleh anak-anak umuran SD. Dilempar Rasulullah tadi dengan sahabatnya. Sampai berdarah pelipis beliau. Jibril datang membawa perintah. Wahai Muhammad, andai bukit dekat Taif ini engkau izinkan, aku lemparkan ke penduduk Taif dengan izin Allah, engkau berdoa, maka saya angkat bukit ini, maka matilah semua penduduk Taif semuanya. Apa jawaban Rasulullah, Pak? Rasul bongi atau enggak? Enggak marah Rasulullah. Wahai Jibril, jangan. Innahum la ya'lamuni. Mereka tidak tahu saya. Andai mereka tahu saya ini Rasulullah, anak-anak ini tidak akan melempar saya. Ya Allah, kalau tidak yang sekarang beriman, jadikanlah anak cucu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini diijabah oleh Allah. Sampai hari ini seluruh penduduk Taif 100% beriman kepada Allah. Bahkan orang pengalaman umroh kayak Ustaz Putra mengatakan penduduk Taif itu ramah. Dia sediakan makanan. Kenapa? Nenek moyangnya dulu ketika Rasul datang dilempar. Maka mereka balas hari ini. Bagaimana mereka cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ibu pergi ke kedai, dicemooh juga sama dia. Padahal dia banyak utang sama ibu. Pas ditagih hutang, awak difitnahnya. Ibu difitnahnya. Ibu ngasih utang ke dia, membantu susah payah, tapi balasannya apa, Bu? Kita difitnah, dicemooh segala macam. Datang Jibril ke ibu. Bu, kata Jibril tadi, diapakan orang ini? Jawaban ibu apa tuh? Atau dia naik sepeda motor, di depan ibu jatuh dia. Ibu bilang apa? Tuh dia katanya kan. Jangan katakan masih ada nggak amarah dalam diri kita. Maka kuncinya la taghdab. Jangan engkau marah. Sahabat marah enggak? Marah. Umar terkenal. Umar itu tegas. Ketika dia menjadi khalifah, ada nabi palsu di Yamamah. Apa kata Umar? Wahai
prajurit muslim, kita serbu Yamamah hari ini, kita bunuh nabi palsu. Marah nggak dia itu? Marah, tapi marah karena Allah. Umar itu pemarah atau enggak, Bu? Marah, tapi marah karena Allah. Tapi suatu ketika seorang sahabat ingin mengadu ke Umar, dia habis cekcok, Pak, di rumah sama istrinya, bertengkar dengan istri. Bapak pernah bertengkar dengan istri? Pernah, Pak? Yang sini pernah enggak bertengkar dengan istrinya? Kalau enggak, itu bahaya tuh. Ibu pernah bertengkar dengan suami? Pernah. Jadi sahabat tadi cekcok dengan istrinya. Dia ingin mengadu kepada khalifah. Berjalanlah dia ke rumah Umar bin Khattab. Ketika dia ingin mengetuk pintu, apa yang terjadi, Bu? Rupanya Umar juga sedang dimarahi oleh istrinya. Pas nak ketok pintu, Pak, dengar, abang begini. Nggak jadi dia ngadu. Akhirnya pulang dia. Umar tahu dia datang. Besoknya dia mengatakan, wahai sahabatku, apa hajat engkau ke rumah saya? Apa jawab sahabat tadi? Saya ingin mengadukan perkara saya dengan istri saya kepada engkau. Tapi pas ingin mengadu kepada engkau, wahai khalifah, ingin mengetuk pintu, engkau juga sedang kena marah oleh istri. Tapi kenapa engkau diam? Rupanya Umar itu tegas dalam hal agama, tapi dalam keluarga dia tidak langsung marah. Apa kata Umar? Wahai sahabatku, berapa waktu engkau di rumah? Dan berapa waktu istri engkau di rumah? Ustadz Putra lebih banyak di rumah istri atau Ustadz Putra? Istri atau awak? Istri. Yang rawat anak siapa? Ustadz. Yang rawat anak? Istri. Yang buatkan makan? Istri. Yang nyuci baju? Istri. Yang berjemur pakaian? Istri. Seperti itu kewajiban siapa, Bu? Suami atau istri? Awak kaji gini, Pak. Maka Umar mengatakan, kenapa saya harus marahi istri saya? Dia sudah mendidik anak-anak saya, melayani saya di rumah, maka berbuat baiklah kepada engkau, kepada istrimu. Jadi istri ini luar biasa. Maka disebut al-mar'atun ibadul bilad. Wanita itu tiang, Pak. Kita pemimpin, tapi wanita tadi tiang. Baik buruknya seorang suami, ada nggak peran istri di situ? Ada. Kenapa Pak Menteri itu kadang pakai baju? Ada menteri yang pakai baju KPK itu, Pak. Tertangkap. Kenapa dia tertangkap? Karena istrinya minta golang-godang, Pak. Minta kalung godang. Suami itu perlu enggak kalung? Kita perlu kalung besar enggak, Pak? Enggak perlu. Tapi kenapa dia sampai tertangkap? Karena istri. Seorang jenderal, lah mulai gini kan, masuk penjara. Itu gara-gara siapa tuh, Bu? Tuh cek. Peranan istri ini luar biasa. Maka dia tiang. Sedangkan Rasul saja menjelang wafat 3 dia bilang. Solat. An-nisa. Perempuan jaga perempuan. Ummati. Umatku. Luar biasa perempuan ini. Kenapa? Dia sebagai tiang. Tapi saya tengok ibu-ibu di sini semuanya insya Allah ahli surga. Amin. Kan gak merepet-repet ibu ke suami kan? Iya, Bu. Ini. Bahkan Rasul hampir didahului oleh seorang wanita masuk surga. Akhir Rasul bertanya, wahai wanita, kenapa engkau masuk surga? Wanita tadi mengatakan, saya kafilul yatim. Saya menjaga anak-anak yatim.
Dialah yang dimasukkan oleh Allah ke surga. Dia menjaga anak yatim sampai dia sarjana, S2, S3, berfoto dia dengan seorang yang sudah tua. Orang mengatakan, kok cuman berdua? Suaminya mana? Suami saya sudah wafat 30 tahun yang lalu. Anak ini saya besarkan sampai dia sarjana. Seorang perempuan yang menjaga anak yatim. Makanya Bu, kalau sekarang ini suami meninggal atau istri yang meninggal, yang cepat nikah itu duda atau janda? Langsung duda katanya. Duda atau janda Pak? Alasamo kini Bu. Datanya valid. Bulan kemarin saya nikahkan perempuan umurnya 45 janda, suaminya 30 bujang. Dapat dia bujang Pak. Tapi memang realitasnya kebanyakan yang lebih cepat nikah itu duda. Apalagi kalau janda itu lah 2-3 anaknya. Kadang dia fokus dengan anak. Jangan gara-gara ini nak mau pula nikah. Saya mau kafilil yatim Ustaz. Kalau sudah ada jodoh, bawa bahannya ke saya. Insya Allah diproses. Ya, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemana PKJ? Yang pertama tadi akal. Apa yang bisa menghilangkan akal? Marah. Maka nak usahlah bongi-bongi, ditahan lagi nih. Kalau bongi itu kuat, wudu. Oh, nak cuma wudu masih marah juga, mandi. Oh, mandi nak juga bisa marah, nyelam lama-lama. Nak kan bisa marah. Mau marah, nyelam balik. Mau marah, nyelam balik sampai dia dingin. InsyaAllah hilang marahnya. Yang kedua, apa mutiara yang kedua? Al-haya. Sifat malu. Membedakan kita dengan binatang itu sifat malu. Apa yang bisa menghilangkan malu dalam kehidupan kita? Al-haya yuwazzilu hat-tama. Yang bisa menghilangkan sifat malu, menghancurkan sifat malu adalah tama. Tama itu apa bahasa kitanya? Rakus. Rakus. Apa tanda orang yang rakus? Tidak pernah bersyukur kepada Allah. Merasa tidak cukup. Rumahnya udah bagus. Mobil sudah punya. Tapi kok masih ada yang kurang. Nah, itu tanda-tanda orang rakus. Tidak pernah merasa cukup. Tamak dia dalam hidupnya. Orang yang rakus tidak akan pernah dia bahagia dalam hidupnya. Makanya dalam berdoa kepada Allah, tidak pernah kita minta banyak rizki. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan agama kami. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambah ilmu kami. Kalau di ilmu baru minta banyak. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rizki kami. Tidak pernah kita diajarkan oleh Rasulullah, ya Allah banyakkan rizki saya. Tidak. Tapi apa? Berkah. Apa itu berkah? Dengan rizki ini kita merasa cukup. Maka berkah itu bukan soal banyak dan sedikit, tapi soal menikmati dalam kehidupan kita. Nikmat rasanya Pak rizki yang kita terima. Itu baru berkah. Rumah besar, mobil banyak, tapi makan susah. Bang, kenapa nak mau makan bang? Padahal ayam ada, ikan ada, cumi ada, apa lagi? Lengkap. Tapi kok nak selera makan? Pikiran banyak. Bahasa orang sekarang Bu, galau. Galau terus dalam hidup ini. Nah, ini tanda-tanda. Mungkin malu kita kepada Allah harus diperbanyak.
malu untuk berbuat dosa, malu untuk berbuat maksiat, malu kita memakan nikmat Allah sementara kita tidak menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Maka orang rakus ini pasti menemukan kerugian. Kan ada cerita zaman Nabi Isa tuh Pak. Nabi Isa pernah berkawan dengan orang rakus. Jadi Nabi Isa tadi berjalan, dia bawa roti 3. Dititip ke orang rakus tadi. Pas mau duduk berbekal makan, tinggal 2 roti tadi lepas. Untuk dia 1, untuk si rakus tadi 1. Apa kata Nabi Isa? Isa alaihi salam, mana roti yang 1 lagi? Mungkin tercecer. Padahal dia simpan. Niatnya apa? Kalau litak balik nanti dapat makan. Dalam perjalanan mereka menemukan emas 3 karung. Apa kata Nabi Isa? Kita bagi emas ini. Oh, tidak bisa. Kan saya yang nemukan. Berarti untuk saya 2 karung, untuk Nabi Isa 1 karung. Kata Nabi Isa, baik, di sini kita berpisah. Dengan senang hati si rakus tadi dapat roti, dapat emas 2 karung. Sampai di sebuah mereka berpisah, datang penyamun, perampok. Dirampoklah emas tadi. Tapi namanya orang rakus kan pandai dia melobi. Wahai perampok, negosiasilah kita. Masa saya tidak dapat bagian? Berundinglah mereka bertiga. Penyamun 2 orang, yang rakus 1 orang. Ketika berkumpul tadi, apa kata si rakus? Karena perut kita lapar, roti cuma 1. Suruh teman ini beli roti 2 lagi. Suruh teman tadi beli roti 3 lagi. Karena roti yang 1 tadi disimpan lagi. Tamak dia. Maka yang membeli roti tadi berpikir dia di jalan, Pak. Kalau roti ini saya kasih racun, yang punya saya tidak dikasih racun. Otomatis mati 2. Tinggal dia yang hidup, dapat emas 2 karung. Orang berdua tadi berunding pula. Setelah nanti roti kita makan, pas mau roti itu sampai, yang beli roti itu kita bunuh. Berarti kita dapat 1 karung, 1 karung. Maka datang yang beli roti tadi. Dibunuh, tensi ibu naik. Enggak tahu dokter. Tadi ibu makan kambing? Enggak. Makan jeroan kambing? Enggak juga. Saya udah tahu tensi saya sering naik. Makan apa lagi yang pakai apa itu? Ketan tuh? Nah, durian? Enggak juga. Terus apa yang ibu makan tadi? Air putih saya minum sama nasi putih. Kasih dikit itu aja. Kok tensi ibu naik? Kenapa tensi ibu naik? Pas dikaji-kaji, rupanya tetangga ibu itu tidak berperasaan. Dia pakai kalung yang paling besar. Dia pakai gelang yang paling besar. Tidak tahan ibu tuh nengok. Tensinya langsung naik. Kenapa? Karena dengki. Rusak Islam kita Bapak Ibu. Rahimakumullah. Maka dengki ini obatnya, salah satu obat dengki ini apa? Bersyukur kepada Allah. Caranya gimana? Tengoklah kehidupan orang yang di bawah kita kehidupannya. Insya Allah hati kita menjadi tenang. 3 tuh Bu. Jadilah 3 oleh-olehnya tuh Pak. Akal rusak oleh marah. Malu rusak oleh tamak. Islam rusak oleh sifat dengki. Yang terakhir, yang keempat. Masih ada waktu. Kita harus sampai gajinya. Yang keempat, amalus saleh. Apa mutiara yang keempat? Amal soleh yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Itu luar biasa aset yang akan kita terima nanti ketika kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sangka Bu, amal soleh ini tersimpan. Awaklah bangga tadi tercatat pagi sholat subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah,
Maghrib berjamaah, ta'lim kita malam ini, isya berjamaah. Apa yang merusak amal soleh kita tadi? Yuwazziluhal ghibah. Yang menghancurkan amal soleh adalah menyebut kekurangan orang lain. Ghibah. Ghibah itu apa maknanya? Menyebut kekurangan orang lain yang betul-betul terjadi. Bapak tuh pendek. Betul bapak tuh pendek. Contoh. Bapak itu seperti tiang listrik. Memang tinggi dia. Itu namanya ghibah. Jadi ghibah ini menghancurkan amal soleh kita. Jadi bapak ibu, subuh tadi ibu sholat. Bapak sholat pak. Berjamaah. Berarti sudah 27 kali amalan bapak tercatat. Zuhur berjamaah. Tambah 27 kali. Asar 27 kali. Maghrib tadi berjamaah 27 kali. Ta'lim hari ini jalan ke surga kita dimudahkan oleh Allah. Insya Allah nanti kita sholat isya berjamaah. Banyak amalan ibu. Pas pulang ke rumah ketemu suami, apa kata ibu sama suaminya? Bang, ustadz yang ceramah tadi hitam orangnya. Contoh. Bagus saya lagi bilang pak. Kalau bapak nanti tersinggung. Mulai dari subuh sampai amal yang terkumpul tadi dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada artinya tuh. Maka jaga amal perbuatan kita. Karena waktu sudah masuk. Mohon maaf atas segala khilafan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.